bisa berkumpul untuk mengadakan diseminasi budaya positif. Alhamdulillah listrik sudah nyala meskipun sedikit mundur waktunya. Sebelum kita mulai, marilah kita akan saya bacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan sekolah-sekolah, selanjutnya diseminasi budaya positif, dan terakhir penutup. Marilah kita buka pertemuan pada siang hari ini dengan berdoa bersama dengan sikap duduk sempurna. Berdoa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini semuanya dalam kondisi sehat walafiat tanpa hajat apapun, dalam satu niatan yang mulia di diseminasi budaya positif untuk program guru penggerak. Yang saya hormati Ibu Guru dan utamanya kepada Pak Dito selaku calon guru penggerak yang saat ini menyelenggarakan salah satu rangkaian kegiatan dalam rangka mewujudkan beliau dapat berpredikat nanti sebagai guru penggerak. Kita harapkan kegiatan ini dan kegiatan-kegiatan lainnya berjalan lancar sehingga nanti pada saatnya Pak Dito ini benar-benar dapat diwisuda menjadi guru penggerak. Amin ya rabbal alamin. Dan nanti selanjutnya akan menyusul teman-teman yang lain. Ada Pak Sikit, kemudian ada yang lain, semuanya nanti menjadi guru penggerak yang memenuhi syarat saja. Bapak Ibu sekalian, dalam kaitan budaya positif ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Dan tentu saja budaya positif ini tidak bisa kita ciptakan secara instan. Jadi ini kita
berlakukan atau kita budayakan di sekolah tercinta ini melalui proses. Dan proses ini salah satu komponen yang penting, salah satunya adalah Bapak Ibu Guru. Karena Bapak Ibu Guru ini nanti secara spontan dan secara otomatis harus bisa menjadi teladan bagi warga sekolah, sehingga benar-benar budaya positif ini dapat tercapai. Jadi tugas guru adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat berdasarkan pada kodrat alam dan kodrat zamannya. Ini sesuai dengan ajaran Ki Hajar Dewantara yang sekarang mewarnai kurikulum kita yang kita terapkan, yaitu kurikulum Merdeka. Itu yang saya hormati, bahwasanya di dalam budaya positif ini kita sebagai pamong, boleh dikatakan sebagai pamong belajar nih, selalu mengedepankan yang pertama tadi keteladanan dan juga konsistensi kita sebagai guru, sebagai pilar yang penting untuk menumbuhkan atau menciptakan budaya positif. Bapak Ibu sekalian, setiap kegiatan sudah sering saya sampaikan kepada Ibu Bapak sekalian, itu selalu ada manfaatnya. Nah, tergantung kita mau mengambil manfaat yang sebesar-besarnya atau kita hanya mengalir begitu saja akhirnya kegiatan ini selesai, atau kita hanya akan mengambil satu porsi kecil dari sebuah kegiatan dan sebagainya. Nah, harapan kita ini sesuatu yang positif, sesuatu yang perlu kita tanamkan dalam diri kita dan kita implementasikan dalam kehidupan untuk seluruh warga sekolah. Mari kita ambil manfaatnya yang sebesar-besar, sehingga budaya positif ini benar-benar nanti bisa terjadi di sekolah tercinta ini. Sesuai dengan slogan kita kan, Bapak Ibu sekalian, bahwasanya kita sudah mulai mau mengoptimalisasi seluruh kegiatan kita untuk mencapai hasil yang maksimal. Itu selalu kita ingatkan. Jadi sehingga setiap kegiatan yang dilakukan, seperti hari ini ya, Bapak Ibu sekalian kan meluangkan waktu, bahkan mungkin ada yang anak-anak kita di dalam tanda kutip ditinggalkan atau diberi tugas. Nah, ini waktu ini sungguh sangat berharga. Atau seharusnya Bapak Ibu tidak ada jam istirahat dan sebagainya. Nah, ini kita meluangkan waktu ini untuk melakukan kegiatan, sehingga ya sudah totality saja ketika kita melakukan kegiatan. Kalau totality semuanya nanti akan menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya. Itu introduction dari saya, dan selanjutnya mari kita laksanakan kegiatan ini. Semoga berjalan lancar dan benar-benar dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Kurang lebihnya maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus. Untuk selanjutnya kepada Bapak Dito dipersilakan untuk menyampaikan definisi budaya positif. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Wonosari, beliau Bapak Agus Lumarianto SPD MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta karyawan tata usaha. Alhamdulillah, pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada kesempatan siang kali ini kita dapat berkumpul dalam acara
Diseminasi Budaya Positif. Saya Tito Wijayanto, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua yang telah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu mengajar, sehingga mohon maaf sekali bisa meluangkan hari ini untuk kegiatan diseminasi budaya positif. Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan, ini terlebih dahulu saya akan membacakan sebuah pantun. Pantunnya ini ya, nanti bilang cakep gitu Bapak Ibu. Nanti kan ini masuk di YouTube nasional ini nanti. Goreng ayam bumbu kecap mengundang selera para sahabat. Guru penggerak memang mantap, pandai bicara kemukakan pendapat. Ini Pak Sikil, ini juga beliau senior saya, guru penggerak angkatan 8, ini untuk pantun buat beliau juga ini. Kemudian berikutnya pantun lagi, ada 3 pantun loh. Pergi ke pasar beli nanas, jangan lupa beli gula. Kalau ingin murid cerdas, buat mereka jadi bahagia. Iya, pantunnya yang cakep. Oke, berikutnya pantunnya. Hendak pergi beli roti, duit terlupa di atas meja. Guru penggerak senang berkolaborasi, bergerak mewujudkan aksi nyata. Terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah ini tadi saya sudah, jantung saya berdegup kencang, mati listrik. Aduh, gimana ini saya sudah berhari-hari lembur sampai jam 12 malam membuat ini PPT ya. Tiba-tiba mati listrik, saya mundar mandir gimana Mas Doni ke dapur tadi supaya saya itu bisa refresh kembali seperti itu. Kalau di dalam ruangan itu sih panen lah ya Bapak Ibu. Melihat listrik belum nyala, nanti jangan-jangan tidak nyala, terus gimana ini nanti acaranya. Dan alhamdulillah sudah plong sekarang. Allah memberikan kemudahan kepada kita semua. Alhamdulillah ini adalah bukti aksi nyata Bapak Ibu, diseminasi budaya positif di sekolah kita, terutama bagaimana membangun budaya positif. Kita sebagai insan pendidik, bagaimana menuangkan nilai-nilai pendidikan kita di sekolah kita khususnya untuk mengimplementasikan budaya positif di sekolah. Nah ini Bapak Ibu, saya ingin menggerakkan teman-teman yang belum jadi guru penggerak. Ya masih gitu ya. Jadi guru penggerak itu ya ada happy-nya juga, ya penuh tantangan seperti itu. Jadi harus ya kita bisa membagi waktu untuk belajar bersama di pendidikan guru penggerak. Makanya itu untuk guru yang masih muda-muda, ya, Bu Nurani, Bu Ida, Pak Doni, ya, masih sama lagi Bu Rini ya. Nanti untuk segera mendaftar, masih dibuka gelombang ke-11. Harapan saya nanti SMP 1 Wonosari menjadi pionir, guru-gurunya banyak sudah menjadi guru penggerak semua seperti itu. Harapannya itu gitu. Maka di sini tulisannya ayo ikut guru penggerak. Ini saya mau motivasi. Motivasi ini ya. Untuk ikut guru penggerak. Ini SBD dulu ya, Bu ya. Ya
Yang ditunggu dirinya dulu. Nanti Bapak Ibu mohon berdiri menirukan video yang saya tayangkan. Oke, yuk. Menghadap ke depan. Mas. Ya, tetap semangat ya Bapak Ibu menghilangkan ngantuk sejenak. Kita gerakan tangan dan kaki biar bagus. Bapak Ibu, kita lakukan bahwasanya kita mengalami fase-fase kehidupan ya, mulai dari TK, kemudian SD, SMP, SMA, lulus S1, kemudian lulus S2, kuliah ya. Kemudian kita mungkin sudah menginjak usia 40 tahun ya. Rata-rata ini Bapak Ibu sudah umur 40-an semua ya. Kemudian nanti kita kelak akan menginjak usia pensiun umur 60 tahun. Makanya di pendidikan guru penggerak itu maksimal umurnya 50 tahun ya. Jadi usia masih produktif. Nah Bapak Ibu, di posisi modul 1.4 di LMS kami program guru penggerak. Di sini ada 1.1 itu filosofi Ki Hajar Dewantara. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tentang filosofi Ki Hajar Dewantara pendidikan. Jadi kita sebagai pendidik itu diharapkan bisa menuntun, ya. Bukan menuntut tapi menuntun siswa. Jadi menuju keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Untuk itu kita sebagai pendidik memang harus ikhlas, berjuang, mendidik dengan sepenuh hati. Kita mendidik dengan keikhlasan hati kita, sehingga anak-anak didik kita bisa sungguh-sungguh belajar, termotivasi belajarnya, dan juga senang bahagia ketika Bapak Ibu berada di kelas.
Kemudian di dalam pendidikan itu Ki Hajar Dewantara juga tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, peserta didik atau siswa murid kita itu berkembang berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi tugas kita sebagai pendidik ibarat tulisan yang masih samar-samar, kita tugasnya adalah bagaimana menebalkannya sehingga murid menjadi terarah, menjadi berkarakter yang baik, berakhlak baik, tentunya juga memiliki kemampuan IQ yang baik juga, berprestasi. Nah, itu harapan kita semua untuk sekolah kita di SMP Negeri 1 Wonosari. Kemudian di dalam filosofi Ki Hajar Dewantara juga mengajarkan tentang filosofi ingasos tulodo. Jadi kita sebagai pemimpin, sebagai guru itu menjadi teladan. Tadi juga sudah disinggung Bapak Kepala Sekolah bagaimana kita itu menjadi contoh siswa-siswa kita. Makanya kalau ketika apel, kita ikut apel, nah itu anak itu juga senang. Oh, itu Pak Guru wali saya ya, itu ikut apel pagi misalnya seperti itu. Sehingga anak juga semangat ya. Kemudian Bapak Ibu Guru juga semangat ikut kegiatan misalnya budaya apel pagi, itu termasuk budaya positif. Bagaimana kita berupaya mengikuti kegiatan tersebut sehingga anak-anak juga semangat mengikuti pembelajaran ketika nanti di kelas. Bapak Ibu, kemudian yang 1.2 ini tentang nilai dan peran guru penggerak. Nah, nilai-nilai yang ada di dalam guru penggerak itu sangat banyak nih. Bapak Ibu, ada nilai inovatif, kolaboratif, ya, dan lain sebagainya. Jadi diharapkan nanti guru penggerak juga bisa mengembangkan inovasi-inovasi pembelajaran di kelas, kemudian membangun kolaborasi dengan Bapak Ibu guru antar mata pelajaran, sehingga nanti kalau ada misalnya kesulitan dalam melakukan pembelajaran kita bisa sharing, mencari solusinya seperti itu, sehingga terjadi kolaborasi antar guru yang ada di masing-masing MGMP mata pelajaran. Kemudian peran guru penggerak, ya kita sebagai pemimpin pembelajaran, gitu. Jadi di kelas kita menjadi pemimpin pembelajaran, juga sebagai guru itu sebagai coaching, melakukan pelatihan antar teman, tutor sebaya seperti itu. Kemudian selain itu juga mengembangkan inovasi-inovasi pembelajaran di kelas, karena kita sudah di era digital, bagaimana teknologi itu kita kembangkan sehingga melahirkan inovasi-inovasi baru, bagaimana mengembangkan teknologi berbasis IT di sekolah kita punya Pak Sigit. Nah, kita belajar bersama bagaimana mengembangkan aplikasi pembelajaran yang lebih inovasi sehingga siswa menjadi senang, kemudian nyaman, dan tentunya menambah ilmu baru untuk siswa. Kemudian visi guru penggerak, nah kemarin kita sudah mengadakan prakarsa visi guru penggerak. Alhamdulillah juga terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Nah, kita sudah merancang visi itu apa, harapan, cita-cita yang nanti akan menjadi tujuan bersama, seperti itu kita sudah bahas kemarin. Nah, yang sekarang ini adalah budaya positif 1.4. Nah, Bapak Ibu, konsep inti budaya positif itu yang pertama adalah kedisiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, kemudian perubahan paradigma belajar, kemudian kebutuhan dasar manusia. Kemudian di sini ada motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, kemudian keyakinan atau kesepakatan kelas, kemudian segitiga restitusi. Nah, motivasi intrinsik, nah ini coba buka kepala kita, membujuk, menghadik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, mendidik, bahkan menarik Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan. Nah ini untuk motivasi intrinsik. Nah kemudian di sini
miskonsepsi tentang teori kontrol menurut Dr. William Fraser. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, kemudian ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Ini teori tentang miskonsepsi teori kontrol. Nah, kemudian bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus kemudian respon kepada pendekatan teori kontrol? Di sini menurut Stephen R. Covey, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ini teori tentang Stephen R. Covey. Intinya apa Bapak Ibu? Jadi kita untuk mengubah itu perlu perilaku dan sikap kita. Nah, maka kita tanamkan sikap perilaku kita. Kalau ingin mengubah paradigma pendidikan kita, ya kita harus siap bagaimana untuk melakukan sikap perilaku untuk mengubah budaya kita menjadi budaya yang positif. Nah, kemudian ini tidak perlu nih. Apa makna disiplin? Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi disiplin itu kita harus bisa bekerja keras ya Bapak Ibu, untuk bersama-sama memunculkan kecakapan kita untuk disiplin. Disiplin mulai dari diri sendiri, jadi mulai dari diri kita sendiri. Disiplin tepat waktu, ketika bel berbunyi masuk kelas, bel selesai kemudian keluar kelas, seperti itu. Sehingga kita memang perlu membudayakan disiplin, khususnya untuk siswa dan kita semua sebagai pendidik, seperti itu. Nah, ini disiplin itu dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Kemudian banyak pengertian disiplin di sini. Yang paling bawah bahwasanya seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan yang universal. Jadi kita disiplin itu bukan untuk dihargai, bukan untuk dihormati, tapi kita bagaimana mengubah sikap kita, menanamkan nilai-nilai kita, ya, untuk mengontrol diri, kemudian memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai, seperti itu. Nah, kemudian nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Ini artinya adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin mencapai setiap individu. Jadi nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi nilai kebajikan itu termasuk nilai-nilai positif, ya Bapak Ibu, dan termasuk tujuan yang mulia yang ingin dicapai seorang individu. Nah, ini contoh-contoh nilai kebajikan dalam sebuah organisasi atau institusi. Nah, di sini contohnya profil pelajar Pancasila. Nah, ini ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Kemudian ini IDO, Previous Program, PIP, ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, dan seterusnya. Kemudian 9 pilar karakter Indonesian Heritage Foundation, ada cinta Tuhan dan segenap cintanya, kemandirian dan tanggung jawab,
kejujuran, hormat dan santun dan seterusnya itu, termasuk toleransi, kedamaian dan kesatuan. Nah, kita masuk ke pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, kita ketahui sini profil pelajar Pancasila tadi sudah saya sampaikan bahwasanya pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu, kita sudah mengulas dan melakukan kegiatan melalui sekolah kita, proyek pelajar Pancasila. Nah, ini hari Senin besok sudah mulai ya, tim P5. Ini diantaranya beriman dan bertawakal pada Tuhan Yang Maha Esa. Ada kata kuncinya akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Kemudian berpendidikan global, itu kata kuncinya adalah mengenal dan menghargai budaya. Kemudian bergotong royong, ini adalah kolaborasi, kepedulian dan berbagi. Dan mandiri, elemen kuncinya adalah mandiri terdiri dari kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta regulasi diri. Kemudian yang kelima, bernalar kritis, kata kuncinya adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Kemudian kreatif, di sini kata kuncinya menghasilkan gagasan yang orisinil serta menghasilkan karya tindakan yang orisinil. Nah, ini manfaat lingkungan budaya positif, Bapak Ibu. Jadi kita bagaimana mengembangkan pembelajaran sesuai pasal 10 ayat 2 di sini diselenggarakan dalam suasana belajar yang pertama adalah interaktif. Bagaimana kita berkomunikasi dengan siswa. Nah, kita ketika dalam pembelajaran membangun interaksi antara siswa dan guru dengan baik. Kemudian inspiratif, bagaimana seorang pendidik itu inspiratif, melakukan terobosan-terobosan, inovasi-inovasi baru yang bisa bermanfaat untuk anak didik kita. Kemudian yang ketiga adalah yang C, menyenangkan. Jadi bagaimana seorang pendidik kita itu menyenangkan untuk siswa, membuat siswa menjadi nyaman, senang ketika dalam pembelajaran, sehingga tidak terkesan kaku, kemudian takut kepada gurunya, tertekan, terpaksa, seperti itu. Jadi bagaimana kita melahirkan suasana yang menyenangkan kepada peserta didik kita. Kemudian menantang. Jadi seorang guru itu juga harus menantang, punya tantangan. Tantangannya apa, Bapak Ibu, kalau mendidik anak? Kita kalau menghadapi siswa yang anak bandel, siswa yang sulit diatur, nah itu tantangan kita bagaimana anak tersebut bisa menjadi berkelakuan baik atau bertingkah laku baik. Nah, nanti ada caranya bagaimana menangani anak-anak yang bermasalah, kemudian bagaimana menangani anak-anak yang mungkin bandel seperti itu. Nah, kita nanti sebagai pendidik nanti ada solusinya. Ada solusinya, yaitu menggunakan metode segitiga restitusi. Saya banyak belajar juga. Tadinya mengajar saya itu kalau di kelas kadang-kadang ya agak keras, terus sekarang sudah lunak. Karena belajar dari segitiga restitusi, kemudian belajar dari Pak Sikir kemarin. Nanti Pak Dito akan mengenal segitiga restitusi, sehingga ketika menangani siswa bagaimana caranya yang paling tepat, yang paling sesuai, seperti itu. Kemudian yang E, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif. Nah, bagaimana kita itu memberikan motivasi ketika siswa lelah, capek, nah bagaimana itu kita wujudkan dengan ice breaking sehingga anak menjadi fresh, tidak mudah jenuh, seperti itu gitu. Tidak mudah istilahnya malas, seperti itu. Nah, kita menggunakan motivasi bisa ice breaking
working seperti itu, sehingga anak menjadi senang dan termotivasi belajarnya. Nah, kemudian yang F, memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat minat dan perkembangan fisik serta psikologi peserta didik. Nah, ini berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi seperti tadi sudah saya sampaikan, bahwasanya anak itu sudah ditakdirkan kodrat alam. Jadi anak sudah mempunyai bakat tersendiri, ya, bakat alami. Kalau di kemarin saya mengupas materi di bukunya Profesor Sutrisno Wibowo itu, jadi bakat alami. Nah, itu termasuk bakat alami. Nah, juga minat anak, perkembangan fisik, ya, serta psikologis peserta didik. Nah, kita bagaimana bisa mencakup ini semua. Jadi kita benar-benar dalam filosofi Ki Hajar Dewantara itu sebagai pendiri itu berpihak kepada siswa, murid, atau berpusat pada murid, pendidikan yang berpusat pada murid atau peserta didik. Nah, kemudian budaya positif atau ekosistem. Nah, ini, jadi ini kita contoh ambil perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani yang menanam padi. Ini misalnya ya, hanya menuntut tumbuhnya padi, ia hanya dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memupuk, kemudian memberikan air, membasmi ulat-ulat dan jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lainnya. Ini teori ekosistem sekolah, ini membangun budaya sekolah. Ini ada di lampiran 1 dasar-dasar pendidikan. Nah, sekarang kita masuk ke disiplin positif, Bapak Ibu. Ini yang materi kita tadi baru pengantar, sekarang masuk ke materi disiplin positif. Jadi murid itu memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi dalam diri murid itu bagaimana murid dalam melakukan disiplin positif tidak terlepas dari motivasi yang ingin dicapai oleh murid itu sendiri. Jadi terdapat 3 motivasi murid melakukan disiplin positif. Nah, jadi menurut Dian Goosen dalam bukunya Expressing School Discipline itu ada 3 untuk disiplinan itu. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga untuk menjadi orang mereka inginkan dan menghargai dirinya dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, jadi ketika menerapkan kedisiplinan, kita bagaimana untuk menghindari hukuman sanksi. Misalnya anak terlambat sekolah disuruh push up 50 kali, misalnya, itu tidak sesuai dengan budaya positif kita di sekolah untuk saat ini, ya. Karena itu sudah model lama. Jadi bagaimana kita mengubah hukuman-hukuman seperti itu menjadi budaya yang positif. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, nah, kita misalnya nanti kalau juara 1 dapat 100.000 ya, itu juga sebenarnya kurang tepat gitu Pak Ibu. Kita jangan budayakan seperti itu. Jadi nanti anak akan ketergantungan. Nanti kalau kamu juara 1 dapat hadiah motor misalnya. Jadi nanti akan ketergantungan anak aku. Nah, itu ya. Jadi kalau bisa untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini apa perbedaannya hukuman dengan konsekuensi atau restitusi? Nah, hukuman itu tidak terencana dan tiba-tiba. Misalnya
misalnya ada siswa terlambat, langsung disuruh hukum lari 30 kali di halaman sekolah. Ini kan tidak terungkap dan tidak ada di dalam aturan tata tertib kita. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah, berupa hukuman fisik dan psikis. Jadi kalau berupa hukuman fisik atau psikis itu nanti anak akan merasakan sakitnya itu sampai dia usia dewasa masih teringat-ingat ya. Itu saya dulu sama guru A pernah ditampar, itu masih diingat terus itu sampai kita tua itu Pak, itu berat sekali misalnya. Selalu diingat. Karena apa? Bisa mengganggu psikis anak. Kemudian konsekuensi, terencana, disepakati sesuai peraturan, kemudian murid dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid, kemudian restitusi. Di sini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, Bapak Ibu ketika di semester awal dulu sudah membuat kesepakatan atau keyakinan kelas belum ketika dalam pembelajaran? Sudah ya? Sudah ya. Jadi usahakan ketika dalam pembelajaran maka kita nanti praktek bagaimana membuat kesepakatan kelas yang nanti akan menjadi kita wujudkan menjadi keyakinan kelas. Jadi nanti kalau anak melanggar aturan di keyakinan kelas itu, maka nanti ada konsekuensinya seperti itu. Jadi tetap konsekuensi itu ada, tapi bukan hukuman. Nah, Bapak Ibu kita akan praktek. Nanti saya bagikan sticky note. Nanti Bapak Ibu coba menuliskan kesepakatan kelas atau yang nanti kita wujudkan menjadi keyakinan kelas. Misalnya tertib, kemudian yang jelas jangan menggunakan bahasa-bahasa yang negatif. Misalnya tidak boleh rame, ya, itu termasuk bahasa-bahasa yang negatif. Misalnya saling menghormati dan menghargai di dalam kelas, itu termasuk kalimat-kalimat yang positif ketika kita membuat kesepakatan kelas yang nanti kita wujudkan dalam kegiatan kelas. Untuk itu kita praktek ya Bapak Ibu, kemarin mungkin sudah pernah ikut diseminasi dengan Pak Sigit, sudah biasa, tapi yang belum ini juga banyak, jadi kita sama-sama belajar nanti bagaimana menuliskan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang nanti dituangkan dalam tulisan Bapak Ibu semua. Saya bagikan sejenak, saya beri waktu 2 menit untuk menuliskan kesepakatan kelas ini atau keyakinan kelas. Warnanya bisa pakai? Beda-beda nggak? Kita lihat sih. Ya. Warna kuning. Semua. Sekretaris telah. Ini kuning. Silakan Bapak Ibu tuliskan, kemudian ditempel. Ya, nanti tolong Mbak Ayu membantu menempelkan, biasanya gampang lepas. Ya satu saja. Satu saja nih, satu saja. Satu kesepakatan Mas.
Baik, terima kasih Bapak Ibu, ini sudah menuliskan kesepakatan kelas yang nanti akan kita implementasikan dalam keyakinan kelas. Nah, yang pertama, peserta didik menghargai orang lain ya, yang sedang berbicara. Oke, ya. Nah, nanti kalau ada siswa lain kita ingatkan, oh ini kesepakatanmu kemarin yang sudah disepakati bersama. Jadi nanti saling mengingatkan kepada anak didik kita gitu, ketika nanti anak melanggar di kelas seperti itu. Kemudian mendengarkan penjelasan guru dengan tenang. Ini sama juga ya, menghargai orang yang berbicara. Kemudian kelas yang menyenangkan. Kelas yang menyenangkan itu berarti siapa nih yang nulisnya? Oke, apa Pak? Menyenangkan artinya membuat senang ya. Tidak ada PR. Sekarang sudah tidak ada PR ya. Kemudian tenang di dalam kelas sama, tenang dorongannya tenang. Ya. Nah, menciptakan kenyamanan, kebersihan untuk kegiatan pembelajaran olahraga, kebersihan lapangan. Kalau ini Mas Pak Doni lapangannya bersih sehingga anak nyaman dalam pembelajaran di kemudian tertib berpendapat. Ketika berpendapat harus tertib, tidak bicara sendiri. Membuang sampah pada tempat sampah. Oke. Ini tentang kebersihan, termasuk menjaga kebersihan tadi ya. Oke. Ini sama juga menjaga kebersihan kelas. Dorongannya sama. Ini masuk kebersihan kelas, kebersihan kelas. Kemudian berpendapat ini sudah sesuai, saling menghargai ya, sama mendengarkan penjelasan guru juga berpendapat. Kelas yang menyenangkan sendiri. Kelas yang menyenangkan. Mengikuti pembelajaran yang serius, masuk mana ini? Pembelajaran yang serius berarti serius. Toleransi telat 5 menit maksudnya apa ya? Kita nih oh hanya boleh terlambat 5 menit, kalau bisa jangan terlambat gitu. Oke, mantan. Tapi kemudian mengucapkan salam ketika masuk kelas ini tersendiri. Ya. Menjaga kebersihan kelas masuk tadi ini membuang sampah tempat sampah. Mengucapkan salam sendiri, tapi berpendapat sama saling menghargai di sini juga sudah. Kelas yang menyenangkan ini ada temannya enggak? Tenang di kelas ini ya? Tenang belum tentu menyenangkan. Tenang belum tentu menyenangkan. Mantap deh. Kemarin kalau tenang kan menyenangkan. Suasananya tenang, nyaman, enak belajar, sabar. Tentunya nanti bisa menyenangkan gitu ya. Oke, ini ya Bapak Ibu, terima kasih sekali sudah menuangkan ide, gagasan dalam membuat kesepakatan kelas apa yang nanti kita wujudkan menjadi keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, wali kelas ini wajib kalau perlu ditempel di ruang kelas masing-masing. Keyakinan kelas nanti ditempel di depan samping papan tulis atau di belakang tembok itu ya, bisa menjadi semacam tata tertib dari keyakinan kelas itu ya. Nah, kita belum budayakan seperti itu. Di kelas-kelas masih belum ada keyakinan kelas.
Nah, mari kita budayakan di kurikulum Merdeka bagaimana keyakinan kelas itu benar-benar ditempel di ruang kelas kita, yang khususnya ini ya, kurikulum Merdeka ya kelas 7 dan kelas 8. Kita budayakan kembali bagaimana membangun keyakinan kelas di masing-masing kelas kita. Ini kan kebetulan ada wali kelas 7, 8 ya. Nanti kita buat seperti ini Bapak Ibu. Kemudian kita tempel di kelas kita masing-masing. Perlu diketik, dibuat banner itu lebih bagus lagi, pasang namanya keyakinan kelas. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini 5 posisi kontrol guru. Nah, yang pertama penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer. Nah, nanti akan saya bagikan sedikit lagi Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu kira-kira nanti pilih yang mana di antara 5 posisi kontrol paling baik. Nanti kita saksikan video yang pertama dulu. Nanti saya suruh ke depan Bapak Ibu, saya tunjuk. Nah, nanti menjelaskan video yang saya tayangkan. Disitulah ada kita selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Itu video yang pertama tentang posisi kontrol ya, yang pertama penghukum. Mungkin bisa menjelaskan perwakilan dari guru bahasa Indonesia ini. Bilik. Ya, betul. Ini maksudnya apa videonya? Pertama ini berupa penghukum. Oke, kalau keliling ya Bu? Ya, silakan masuk. Iya, di video. Iya, cuma ada. Terima kasih Pak Jenderal. Menurut saya video tersebut mengingatkan kita untuk pertama memberi kesempatan seseorang untuk menyampaikan pendapatnya. Jadi guru tadi langsung memblok apa yang mau dikemukakan, nggak usah menjawab, ditambah lagi hukumannya. Siapa tahu di balik itu ada sesuatu yang penting yang perlu kita dengarkan. Barangkali juga dia memerlukan wadah atau bantuan yang lebih. Kemudian jelas model seperti itu tadi anak SMA ya Pak ya? Kelihatannya apa ada ya? Anak SMA kelihatannya baru emosi-emosinya. Jadi kalau misalnya ini diberlakukan di dalam kehidupan nyata, sudah pasti akan banyak pertentangan yang terjadi di era merdeka berpendapat seperti saat ini. Nah, Tepuk tangan untuk Bu Lili, terima kasih. Jadi kalau karakteristik guru seperti itu, nah nanti kemungkinan siswa bisa menjadi punya sifat pemarah karena contoh gurunya suka marah-marah seperti itu. Kemudian juga bisa menjadi pendendam
atau bersifat agresif. Jadi kalau kita membentak-bentak siswa seperti itu kan nanti anak juga, Pak guruku seperti itu ya, jadi ikut-ikutan. Jadi berdendam, marah, agresif, dan bisa jadi nanti di kelas misalnya coret-coret bukunya, meja tulisnya seperti itu karena untuk meluapkan emosinya setelah dimarahi oleh Pak gurunya tadi. Itu posisi pendukung. Nanti Bapak Ibu dipilih di mana yang kira-kira kriteria sesuai posisi kontrol yang tepat. Kita lanjutkan video berikutnya. Ini video membuat rasa bersalah. Jadi guru membuat rasa bersalah kepada muridnya. Ada enggak nih di antara kita? Enggak ada gitu. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Oke, Bapak Ibu, itu video yang kedua membuat rasa bersalah. Oke, berikutnya Pak Sigit, monggo bisa menjelaskan itu. Ini apa? Baik, terima kasih. Setelah melihat video tadi, jadi guru tadi dia mengungkapkan dengan kata-kata sebenarnya tidak memarahi ya, tapi membuat anak merasa bersalah. Kenapa? Dia nanti satu mendapat teguran pada dari kepala sekolah. Jadi kemudian tadi ada apa? Sakit jantung dan seterusnya. Itu sehingga anak itu secara tidak langsung dia akan merasa sangat bersalah terhadap guru, terbebani dengan apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Ya, itu Mas. Terima kasih Pak Sigit, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Jadi kita diusahakan jangan membuat merasa bersalah kepada siswa, sehingga nanti kepala sekolah juga dimasukkan di situ kurang tepat. Jadi anak menjadi terbebani, merasa bersalah seperti itu, sehingga itu tidak baik untuk kita tanamkan kepada peserta didik. Itu yang membuat merasa bersalah. Kita lanjutkan video berikutnya. Posisi teman. Ini posisi teman. Saya video. Ini nanti yang maju beda. Teman. Kan teman. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya, Bu. Habis saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi.
Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Baik, posisi kontrol yang keempat nih, Man. Untuk Bu Ida, silakan. Menyampaikan nilai-nilai yang ada dalam video. Monggo. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Gitu, ya. Baik, kalau dari video tadi yang bisa kita lihat, guru tadi memperlakukan siswa yang terlambat itu seperti apa layaknya teman. Artinya di situ dia tidak ada hukuman, ya. Nah, kemudian dengan kata-kata yang layaknya, ya teman sendiri seperti itu. Ya, jadi saya rasa mungkin juga di situ buat saya ya tidak ada apa ya, mungkin tidak ada efek jerah nantinya ya, mungkin maksud gurunya biar tidak meninggalkan apa beban ataupun ya rasa bersalah pada siswa tersebut, tapi menurut saya juga mungkin ada gunanya juga ya. Nah, mungkin menurut saya itu aja Pak ya. Mohon maaf jika ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan sudah menarik sekali untuk teman, posisi teman, guru menjadi teman siswa. Nah ini sebenarnya juga mempunyai dampak, ada dampak positif dan dampak negatif. Jadi dampak positifnya itu di sisi lain kita dekat dengan siswa, tapi dampak negatifnya adalah siswa jadi merasa mengandalkan guru tersebut, jadi ketergantungan seperti itu. Juga efek lainnya adalah siswa bisa jadi nanti berlebihan pada siswanya, resikonya. Ya seperti itu. Tapi ada dampak positif dan dampak negatifnya. Merasa ada yang melindungi. Merasa ada yang melindungi karena ya sebagai teman tadi. Ya. Oke, terima kasih Bu Ida. Nah berikutnya kita tayangkan video yang berikutnya. Posisi pemantau atau monitor ini nanti Bu Yuni. Jelaskan video ini begini. Nanti nilai-nilai apa yang dapat dipetik diambil dari video pemantau. Naren! Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Oke, terima kasih. Ini berikutnya Bu Yuni silakan menyampaikan nilai-nilai apa yang ada dalam video ini tentang pemantau, 5 posisi kontrol. Pemantau. Menyimpulkan isi video ini. Belum boleh ya. Dari Guru Rani. Terakhir. Oh ya Pak.
Mungkin waktu awal itu sudah masuk ya, karena dulu apa-apanya, kemudian jenjang musik itu sudah masuk, tapi ya konsekuensinya yang harus mengerjakan tugas, nah itu juga tidak disiplinan seperti itu. Jadi kalau bisa tidak benar, dan nadanya juga iya, nadanya keras. Bisa jalan, terima kasih. Terima kasih, sebenarnya guru kita luar biasa. Jadi posisi pemantau, ini kita di sini sebagai pendidik, bagaimana melihat murid itu memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Tapi guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan harusnya, jadi tidak boleh emosi berlebihan, apalagi marah seperti itu ya. Sehingga siswa nanti merasa merasa bersalah seperti itu. Dengan konsekuensi istirahat nanti kamu mengerjakan tugas ya. Kehilangan hak-haknya untuk istirahat juga tidak boleh. Anaknya istirahat ya, waktunya istirahat, jangan diberikan hukuman atau sanksi seperti itu ya. Kita lihat video yang terakhir, baru nanti Bapak Ibu memilih 5 posisi kontrol yang sesuai ya Pak. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Baik Bapak Ibu, ini video yang terakhir posisi manajer. Nah ini Mas Doni, silakan Mas Doni. Sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini menjelaskan bahwasanya bagaimana seorang siswa itu diberikan komunikasi yang positif, dari guru ke siswa, dan diberikan keyakinan ataupun solusi pemecahan apabila dia tidak ingin terlambat. Harapannya nantinya siswa ada support system juga, baik dari sekolah ataupun keluarga juga. Itu kalau menurut saya dari video tadi. Terima kasih Pak Doni, luar biasa. Jadi kita sebagai pendidik harus fokus pada murid ya. Bagaimana kita bisa mengetahui adanya suatu masalah, kemudian
kemudian bagaimana untuk mencari solusinya seperti itu. Sehingga kita memberikan keyakinan kepada anak bagaimana yang harus diperbaiki tentang tingkah lakunya, perilakunya, ya, sehingga anak tidak mengulangi hal-hal kesalahan yang telah dilakukan. Tentunya ya dengan kita melakukan manajer, ya, mengelola siswa, baik itu tingkah lakunya, perilakunya, seperti itu, sehingga kita benar-benar mendidik fokus pada murid. Itu Bapak Ibu, coba di antara ini tadi posisi kontrol mana yang sesuai yang kita terapkan untuk anak didik kita. Apakah penghubung, membuat dasar bersalah, teman, pemantau atau manajer? Silakan satu saja. Silakan dilempar ya. Ya, manakah posisi yang terbaik? Sedikit sudah tidak sudah sedikit juga. Sudah semua ya, posisi manakah yang terbaik? Mari kita buka kunci jawabannya. Nah, ini manajer semua bagus. Oh, bagus semua, luar biasa. Saya tahunya juga, kenapa kalau kita kesini? Manajer, jadi karena posisi manajer mendukung timbulnya motivasi intrinsik. Nah, Bapak Ibu, kita tadi sudah membahas keyakinan atau kesepakatan kelas, ya. Jadi dibuat oleh siswa dan guru. Kita tadi sudah praktek, ya, ibaratnya saya sebagai guru, kemudian Bapak Ibu sebagai siswa, tadi sudah membuat kesepakatan keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kesepakatan kelas ini Bapak Ibu dijadikan pedoman perilaku di dalam kelas. Jadi menjadi pedoman. Makanya perlu ditempel di kelas itu kan. Jadi anak bisa membaca sewaktu-waktu, ya, dijadikan pedoman perilaku di dalam kelas. Kemudian keyakinan atau kesepakatan kelas bernilai abstrak, ya, daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian berupa pertanyaan yang universal. Ini untuk memandu perilaku kelas di dalam kelas, ya. Kemudian dibuat dalam bentuk positif. Kemudian hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Jadi dalam membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu tidak terlalu banyak, ya, tidak usah banyak-banyak. Supaya apa? Anak itu mudah mengingat. Jadi kemudian bisa menerapkan di kelas seperti itu. Kemudian semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan lewat kegiatan curah pendapat. Jadi anak diberikan kesempatan untuk berpendapat. Misalnya siswa A disuruh mencatat apa kesepakatan kelas yang ditulis, kemudian berpendapat di depan. Maka dia nanti akan mengingat apa yang dia ucapkan seperti itu. Okay? Nah, kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu ternyata tidak saklek, ya. Nanti harus jangka waktunya itu bisa setahun, 6 bulan atau setengah semester, bisa ditinjau kembali. Jadi
berdasarkan kesepakatan kelas dan Bapak Ibu guru yang mengajar. Jadi bisa meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Itulah kelebihan keunggulan dari keyakinan kesepakatan kelas itu yang kita buat. Mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus kesepakatan atau keyakinan kelas, Bapak Ibu? Nah ini pencerahan bagi kita semua. Kenapa kok tidak peraturan saja, misalnya peraturan sekolah, tapi kok di sini kesepakatan atau keyakinan kelas? Jadi ini, Bapak Ibu, suatu keyakinan akan lebih memotivasi secara intrinsik, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu, yang membuat ketidaknyamanan dan keterpaksaan. Jadi adanya peraturan itu bisa menyebabkan keterpaksaan, tidak nyamanan, ketakutan, seperti itu ya. Makanya nanti bagaimana sekolah kita bisa membuat kesepakatan keyakinan kelas ataupun kesepakatan keyakinan sekolah seperti itu ya. Sehingga nanti kita bertahap untuk menuju ke sini, Bapak Ibu. Karena kita kadang mindset paradigma kita masih terbawa pola yang lama, makanya untuk melakukan perubahan itu ya harus bertahap. Kemudian ya nanti step by step ya Bapak Ibu ya, nanti kita bisa melaksanakan ini semua. Nah ini perlu kita tergerak, nanti kita akan melaksanakan ini semua. Makanya ada nanti guru penggerak ke-11, nanti silakan gelombang ke-11 ini teman-teman yang masih muda, Bapak Ibu guru yang masih muda berikut. Kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi setiap tindakan murid itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian cinta dan kasih sayang. Kemudian yang ketiga kebebasan, yang keempat kesenangan atau fun. Kemudian yang kelima adalah kekuasaan atau power. Nah ini bertahan hidup, di sini kesehatan, rumah, kemudian makanan, kasih sayang, rasa terima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah, ini restitusi. Kita masuk ke segitiga restitusi. Jadi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini segitiga restitusi. Nah, ini Bapak Ibu, segitiga restitusi. Kita sebagai wali kelas harus bisa menerapkan segitiga restitusi ini. Bagaimana menstabilkan identitas. Jadi ketika siswa ada yang melakukan pelanggaran kelas, bertengkar, berkelahi, nah kita melakukan segitiga restitusi ini. Nah, misalnya nanti kita panggil, jangan kita memperlakukan anak ketika berbuat kesalahan di depan anak-anak. Ini ternyata mengganggu psikologi anak, sehingga anak menjadi terganggu psikisnya, ternyata ya, mentalnya sudah terganggu. Anak menjadi minder, marah, seperti itu. Riskan sekali Bapak Ibu. Jadi setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Bagaimana kita menyampaikan ke siswa, nah Pak Dito juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Pak Dito pernah berbuat salah. Itu ya. Jadi kita tanamkan stabilkan identitas ini. Atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Manusia itu tidak ada yang sempurna ya, nah, pasti punya salah. Demikian Pak Dito juga sama, seperti kamu punya salah. Nah itu kita tanamkan sikap-sikap ungkapan-ungkapan perkataan seperti ini. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Contohnya misalnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kenapa kamu bertengkar? Kamu pasti punya alasan. Kenapa kamu bertengkar? Ada masalah apa? Jadi kita diberikan konseling ya. Jadi diberikan konseling kepada siswa. Jadi tidak hanya bagi guru BK tapi dari guru semua. Jadi dengan
ini konseling. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Seperti itu ya. Itu untuk validasi tindakan yang salah. Nah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan kelas apa yang telah kamu sepakati? Saya menghargai, menghormati dengan siswa Pak. Misalnya seperti itu. Apalagi keyakinan kelas yang telah kamu sepakati. Apalagi sesuaikan dengan keyakinan kelas ini. Misalnya tadi tenang di dalam kelas Pak, tidak itu ya. Seperti itu. Mengikuti pembelajaran dengan serius Pak, seperti itu. Tentang keyakinan apa yang telah kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Saya ingin menjadi orang yang lebih baik Pak. Saya tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang pernah saya lakukan. Jadi anak akan bisa kita dekati seperti itu ya Bapak Ibu dengan segitiga restitusi ini. Nanti silahkan dipraktekkan ketika anak yang berkelahi ataupun anak yang suka lari-lari di kelas dipanggil, kemudian dibimbing menggunakan segitiga restitusi ini. Semoga nanti anaknya menjadi lebih baik, kemudian saling menghargai dengan Bapak Ibu gurunya, menghormati Bapak Ibu gurunya, seperti itu. Nah, contoh penerapan budaya positif sekolah. Ini contoh budaya kelas kita ya, budaya yang sudah kita lakukan. Melalui kegiatan bakti kampus ini termasuk juga budaya positif. Ya, anak-anak membersihkan lingkungan sekolahnya seperti itu. Sesuai dengan visi kita, yaitu mewujudkan siswa yang unggul, mandiri, kreatif, dengan kritis dan berwawasan global. Ini adalah visi prakarsa perubahan saya sebagai guru bergerak. Ini sudah saya presentasikan di materi pertama bersama Pak Mudijo selaku PI. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Luar biasa sekali, ini sudah sampai jam 3. Semoga sesuai dengan jam saya nanti untuk diambil videonya dalam kegiatan budaya positif di sekolah ini. Saya rasa ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu yang diberikan di sini Bapak Ibu. Luar biasa menyempatkan waktu
di siang sore hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dewa yang telah menyampaikan diseminasi budaya positif. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari pertemuan pada siang sore hari ini. Baik, untuk mengakhiri pertemuan saat ini kita tutup dengan berdoa. Dengan sikap duduk sempurna di tempat masing-masing, berdoa dipersilakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Banyak kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa mengikuti diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh calon guru penggerak Bapak Deto Wijayanto, SPD, MPD. Semoga nanti makin sukses. Di sini saya jadi tahu tentang segitiga restitusi dan saya menjadi lebih bisa memperlakukan anak untuk berdisiplin dengan cara yang tepat. Terima kasih, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya melakukan diseminasi modul 1 tema yang bisa diselenggarakan oleh Mas Deto, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Kesan dan pesan saya selama mengikuti kegiatan ini dengan sangat menarik, sangat menginspirasi dan menumbuhkan jiwa self disiplin bagi saya sendiri dan juga bisa menumbuhkan rasa empati pada siswa kita sehingga nantinya kita bisa menegakkan kedisiplinan dengan cara yang benar. Salah satunya tadi adalah dengan menerapkan kita guru sebagai manajer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.